Iya, malam Pak Paul. Nah, Iya, ini nama saya ini sekarang Watermelon, Pak. Nah, ini kalau lalu kita lihat, Palestina dong, pro Palestina dong. oh enggak, Pak. Saya Oh, nyindir, Pak, yang itu. Sekarang kan di kita tuh banyak, Pak, di netizen itu pasang gambar melon, Pak. Saya tuh bingung, nah, Pak. Katanya itu buat kemanusiaan. Nah, kalau kita bahas kemanusiaan, kita lihat juga Israel dong, Pak. Itu. Kalau kita melihat kemanusiaan, ya kita lihat juga Israel. Kan juga ada turun korban, Pak. Nah, kalau gitu. watermelon itu semangka, kan ini kan simbolnya Palestina kan semangka, Hmm. ya kan? Nah, watermelon itu maksudnya ini kan afrosidiak supaya ngaceng gitu loh. Artinya ngacengan ini loh, ini bangsa memang ngacengan gitu. Ininya ya, udah dikirim semua. Tapi di dalam Iran sendiri katanya ada pemberontakan sekarang. Ada ini Pak Paul sabotase. Jadi oposisi di Iran itu kan punya sayap-sayap militer Ya, juga. Nah, itu soalnya yang si melakukan Reza sabotase. Pahlevinya ngomong dia ini ya, Reza Pahlevinya udah ngomong ya. Nih, Reza Pahlevi kemarin ada ngomong bagus sekali. Reza Pahlevi dia bilang Iranian is not the enemy Israel. Si Reza Pahlevinya ini ya. Iranian are not Israel foes. Nah ini ya. Of defiance, it seems very since the 19th determined Mini, that was a month to have frozen. Civil disobedience, Yeah. Cold War, case in point, the solidarity movement in your country or the end of apartheid in South Africa. None of this would have been achievable in the context nonton of a sendiri ya. non-violent civil disobedience. Ini nonton sendiri. Intinya dari berita ini judulnya Iranian are not Israel foes. Jadi Reza Pahlavi ini adalah rajanya putra mahkotanya Iran yang dikudeta sama si Ayatollah Khomeini itu ya, orang Afghanistan. Jadi dia terusir dari negaranya sendiri padahal dia pribumi di sana, sama diusir sama orang Afghanistan ya, si Ayatollah Khomeini ini. Jadi dia bilang kita, dan orang-orang Iran itu waktu demo-demo di Belanda itu ya, dia bilang mereka tuh pro Israel semua orang Iran itu. Ya, dan orang-orang ini, orang Turki yang berseberangan dengan itu Erdogan juga pro Israel. Ya, yang banyak pengungsi-pengungsi di sini juga ya. Tapi memang campur-campur memang di sini ya. Di Eropa ini karena banyak imigran jadi wah ada bikin pusing. Tapi intinya dia bilang kita bukan musuhnya Israel. Jadi memang kemungkinan ada sabotase di sana. Kalau dia sampai ini mungkin tadi si Ruben kemarin bilang ya, suatu hari nanti Iran itu akan menjadi sahabatnya Israel. Mungkin mau dikonspirasi ini tadi mau dikudeta tuh sama Israel tuh, mau digantikan dia lagi, mau dipulangin si Pahlevinya ini. Saya rasa kok begitu ya nanti ininya ya, strategi ininya. Memang pemilik tahta yang sah daripada Iran itu ya memang Iya, keluarganya Reza iya. Pahlavi ini Pak Paul. Tapi kan pasti Itu Amerika faktanya Pak maunya Paul. jadi demokrasi kan pasti. Tapi sebenarnya waktu itu dia gara-gara demokrasi ya. Gara-gara demokrasi justru dia membuka diri kepada orang komunis sama orang Islam radikal ini gara-gara demokrasi. Terus kemudian si Khomeini yang menang, dianya buru-buru kabur gara-gara demokrasi itu. Memang demokrasi itu tidak boleh untuk orang Islam. Jadi jangan pernah kasih kesempatan orang Islam itu buat berdemokrasi. Edan kayak di Amerika, Islam menggunakan demokrasinya Amerika buat apa? Partai Demokrat kan buat mengubah demokrasinya itu sendiri. Geblek ini orang Islam ya. Jadi, nah nih ya saya kasih ini saudara ya. Ini bagus nih ya. Ini quote-nya nih ya. Di Amerika, di negara-negara maju, negara-negara demokrasi, Islam menggunakan sistem demokrasi untuk dia bisa memenangkan demokrasi sehingga dia bisa mengubah demokrasinya itu menjadi syariah Islam. Ya, sehingga memang sistem demokrasi itu tidak cocok untuk Islam. Ya, Anda seperti ngasih mutiara ke babi, kasih barang berhargamu ke anjing, capik-capik kamu. Jangan berikan demokrasi itu kepada orang Islam. Mereka nggak bisa dicapik-capik kamu sama mereka. Itu quote-nya dari Nabi ke-26 ya. Oke, lanjut. Prawira.
Halo, ya selamat malam, Pastor Ya. Paul. Ini tanya sama Gregorius. Saya jadikan co-host ya. Iya, Pak. Tanya kan sudah jadi co-host juga tuh. Oke. Jadi Ya. Oke, Pak. ya lanjut Prawira. Lanjut watermelon ya. Ya, oke. Jadi menyambung perbincangan yang menarik antara Raja Uti dengan Pastor Paul ya. Tapi kalau saya lihat Pak, ini Iran dia kan ekonominya itu kan otoriter banget Pak ya, main hajar. Jadi kalau dilawan dengan demokrasi pasti kalah demokrasinya kan. Dia selalu main sikat gitu, otoriter kan. Jadi ya boleh juga pakai oposisinya Ayatollah Khomeini ini, pakai oposisi seperti ini ya boleh, tapi ini yang bisa saya usulkan Pak itu. Jadi dihajar langsung kepala ularnya Pak. Khomeini-nya Pak dihajar. Jadi kan seperti kayak Amerika menghajar kepala ISIS tuh. Bus. Nah itu nggak Ya bisa kan? ngusulin ke saya itu karena saya bukan. Iya. Iya. Ya, mungkin yang nonton sini nanti mungkin ada yang nonton sini mungkin bisa sampaikan ke itunya. Jadi seperti kayak Amerika kan kepala ISIS dia dengan dengan misalnya kepalanya $10 juta yang kasih tahu siap letaknya di mana, langsung dikasih tahu sama orang-orang oposisinya, langsung atau sama orang pengkhianat di dalamnya langsung dihajar itunya kepala ISIS-nya, kepala Al-Qaeda-nya. Nah ini mungkin saya usul juga untuk kayak si atau Khomeini, kepala Hezbollah, kepala Hamasnya yang di Qatar, ya seperti itu ya, dikasih tahu tempatnya di mana itu kepala-kepalanya. Nah tinggal dihajar pakai pesawat tempur, kemudian pasukan khusus masuk, lihat mayatnya, ambil, udah berarti dibayar. Ya jadi bayar yang kasih tahu posisi letaknya di mana. Kayaknya seperti itu Pak. Jadi lebih efisien kepala ularnya dibabat Pak, daripada ya antara krecek-krecek kan banyak yang mati, mulai banyak juga, mendingan kepala ularnya dibabat, disikat seperti itu. Jadi kepala Hezbollah disikat palanya gitu kan, sama Ayatollah Khomeini Iran, sama itunya seperti itu. Jadi supaya tidak menimbulkan perang lebih besar kan, jadi kepalanya disikat duluan. Terus yang kedua Pak, itu apa ya tadi ya dia mau ngomong. Nanti saya coba lupa, saya satu lagi mau ngomong. Nanti saya akan Masuk dulu ya. Ya, oke Pak. Kasih tanda tangan stempel Iya. supaya nanti bisa diusulkan ke PBB. Ya ini Arafah, terima kasih saweranya, bom ya, Ongbak. Nah nih, Arafah, bom, Ongbak, Iconics, Insaul. Seperti itu ya. Saudara yang nggak nyawa tahu diri dong, di like sama di subscribe. Lanjut nih watermelon. Ya, malam Pak Paul. Nah, Ya, ini nama saya ini sekarang watermelon Pak. Nah, ini kalau kita lalu lihat, Palestina dong, pro Palestina dong. oh enggak Pak, saya nyindir Pak yang itu. Sekarang kan di kita tuh banyak Pak, di netizen itu pasang gambar melon Pak. Saya tuh bingung Pak. Katanya itu buat kemanusiaan. Nah kalau kita bahas kemanusiaan, kita lihat juga Israel dong Pak. Itu. Kalau kita melihat kemanusiaan ya kita lihat juga Israel, kan juga ada turun korban Pak. Nah, Kalau watermelon itu semangka, kan ini kan simbolnya Palestina kan semangka. Kan? Semangka. Simbol Palestina kan. Tapi sebenarnya semangka itu ya saya kasih tahu ya. Mana nih semangka. Watermelon Palestina. Ini kan hot watermelon become simbol Palestinian solidarity kan. Nah, watermelon itu maksudnya ini kan afrosidiak supaya ngaceng gitu loh. Artinya ngacengan ini loh, ini bangsa memang ngacengan gitu. Lanjut. Mana nih hilang nih? Ya, watermelon. oh iya Pak saya ngerti. Ini saya nyindir aja Pak, nyindir. Saya tuh greget Pak sama tuh orang Indonesia, kok pasang watermelon. Kalau bahas kemanusiaan ya Pak, Israel juga kena kan Pak. Nah kalau di channel ini Pak, N26 ini konsisten sama kemanusiaan. Buktinya apa? Memberi makan terus tuh. Iya dong. Setiap Konsisten. ribuan. Nah iya, lah konsisten. Kalau yang saya mau tanya tuh yang sama pasang watermelon, konsisten nggak kemanusiaan? Apa hari ini doang nih?
pasang watermelon, kemanusiaannya, konsisten nggak kemanusiaannya? Itu yang saya nggak habis pikir tuh orang Indonesia itu, aduh. Kalau orang Lebih. Indonesia, satu-satunya kekonsistenan dari orang Indonesia apa? Ya, dungu Pak, kalau Tololnya. iya dungu. Ya, dungunya itu yang konsisten. Itu masalahnya. Orang Indonesia saya lagi ceritanya pribumi ya. Pribumi itu maksudnya yang Arab dan Islam itu pribumi. Kalau Anda kamu orang suku apa, watermelon? Bilang nih watermelon nih. Hilang dia. Watermelon suku apa? Saya orang Indonesia Pak, orang Indonesia, Sulawesi. Anak kamu orang Sulawesi, kamu Kristen kan? Kristen saya Pak, Kristen. Kamu bukan orang Indonesia, kamu kafir kamu. Wah, iya Pak, saya kafir Pak. Kalau kamu Arab Islam, kamu baru pribumi Indonesia asli. Oh iya benar. Ya, Anies kamu tuh ya Pak. orang Sulawesi Kristen, wah tambah Sulawesi lagi, kafir kamu. Iya. Iya, makanya nggak termasuk orang pribumi Indonesia itu satu-satunya yang konsisten itu kedunguannya. Sadis ya. Iya. Aduh. Ya kan? Si Anies itu pribumi itu, makanya dungu, ya kan? Jokowi itu pribumi, makanya dungu. Termasuk Santi Amer Menlunya itu, juga, Pak. Santi Amer itu kafir, Santi Amer darahnya halal. Kalau Menlunya itu dungu apa bukan, Pak? Ya dungu. Menlunya dungu. Aduh,